warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang organisasi laporan penelitian dan segi-segi teknis penulisan laporan penelitian. Yang pertama yaitu organisasi laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif maupun kualitatif terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok atau inti, dan bagian akhir. Bagian awal berisi halaman judul, abstrak penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti berisi pendahuluan, landasan teori, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian yang ketiga yaitu bagian akhir berisi daftar pusaka dan lampiran-lampiran. Materi selanjutnya itu tentang segi-segi teknis penulisan laporan penelitian. Tahap akhir dari satu kegiatan penelitian adalah menulis atau menyusun laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi atau pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Ada hal-hal yang prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat yaitu arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang kelima yaitu ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Ciri-ciri penulisan laporan penelitian. Ciri penulisan laporan penelitian yaitu objektif, sistematif, jelas, terbuka, dan logis. Objektif artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Sistematif artinya tulisan menurut alur pemahaman yang runtun dan berkesinambungan. Jelas artinya segala informasi yang ditulis dapat mengungkapkan sesuatu secara jernih. Terbuka artinya selalu dapat menerima pembaruan apabila ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Logis artinya keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat, runtun, dan nalar. Selanjutnya itu fungsi penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi atau yang ada dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama itu keperluan studi akademis, misalnya skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu keperluan publikasi ilmiah. Laporan penelitian kuantitatif yang pertama itu ada judul, mencakup keseluruhan proses yang dilakukan yang bisa disampaikan dalam 3 hal. Yang pertama itu membuat judul dengan temuan yang mencolok. Yang kedua memuat temuan yang paling umum. Yang ketiga itu mengungkapkan hal yang tidak diduga tapi muncul. Yang kedua itu abstrak, yaitu menunjukkan penguasaan dan kedalaman pengetahuan. Yang kedua itu deskripsi. Yang keempat yaitu research question dalam bentuk yang lebih pendek dari rumusan masalah dalam pendahuluan. Yang selanjutnya itu metode yang dipakai dengan alasan kenapa metode ini diambil. Selanjutnya itu natur masalah atau fenomenal, agensi, struktur masalah, struktur sosial, dan institusi. Selanjutnya itu penyajian temuan. Yang pertama itu sajian temuan yang paling kuat. Yang kedua itu menyajikan temuan penelitian bukan pendapat seorang. Penyajian sintesis bukan refleksi pribadi. Selanjutnya itu rekomendasi penelitian atau penggunaan praktis. Yang ketiga itu ada introduction, yaitu penelitian kita tentang apa, mendefinisikan penelitian. Yang kedua itu latar belakang kenapa tertarik menulis, kepentingan umum, kepentingan pribadi. Yang ketiga itu literatur review, menunjukkan positioning yang hasilnya menunjukkan gap dan distingsi. Yang keempat itu alasan-alasan kenapa memilih research question. Yang kelima itu memunculkan isu-isu etis dari penelitian dan toleransi yang ada dan implikasinya.
Yang keempat yaitu metode, menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang konkret dan operasional yang clear, sehingga jika pembaca ingin mengikuti langkah yang kita lakukan dengan kasus yang berbeda bisa dilakukan. Kedua yaitu pertimbangan, ada partisipan, jumlah, angka, material, prosedur, yaitu observasi, interview, reliability, deskripsi, durasi, jumlah, dan timing. Yang kelima ada yaitu result atau hasil, yaitu penyajian metode, penyajian analisis data kuantitatif, penyajian data yang berbentuk tabel sesuai keinginan kita, menunjukkan hasil temuan. Yang keempat yaitu ringkasan statement yang mewakili temuan secara umum. Yang keenam ada discussion atau diskusi temuan, yaitu ada jawaban terhadap rumusan masalah, hubungan temuan ada dengan temuan sebelumnya. Yang ketiga ada implikasi, yang pertama ada teori dan praktis. Yang keempat ada saran perbaikan di penelitian yang akan datang, pertanyaan penelitian lanjutan, dan saran penelitian lanjutan. Yang ketujuh ada note atau referensi, yaitu daftar rujukan atau daftar pusaka dalam pilihan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.